Pak Krisya atau Nereval mau sharing mungkin Pak Tio dan Pak Antoni. Pak Antoni udah leave ya. Cek. Udah pada mau makan kali ya. Silakan jika masih ada pertanyaan terkait materi atau mau sharing ada informasi dari emiten apa nih? Cek Gitu. kedengaran nih, Sil. Iya kedengaran. Oke. Silakan. Oke, selamat sore ya. Jadi kita kan Sore. santai-santai ya kan. Iya betul. Mau tanya ini tadi kan sempat sebenarnya yang saya mau tanya itu tentang BRI tadi. Yang mau right issue. Kalau dengar-dengar kalau nggak salah sama BNI juga, ya kan? Jadi kalau tadi katanya lumayan prospeknya sebenarnya lumayan bagus gitu. Cuman bagaimana dari sisi harganya misalnya? Kalau misalnya BRI mau turun misalnya, sampai sedalam apa kira-kira? Menurut Mas Angga gitu. Kalau misalnya ada right issue. Apa lagi ya? Terus BNI juga ya kan, gimana prospeknya? Soalnya saya punya dua-duanya. Jadi sekarang kan saya tanya-tanya yang barang yang saya punya aja. Terus tadi bicara komoditas, misalnya harga komoditas. Harga komoditas sudah naik nih, yang misalnya batu bara. Batu bara kan udah di atas tadi kalau nggak salah 150 ya. Bahkan udah kena 150 dolar, tapi harga sahamnya itu naiknya nggak sesignifikan sebelumnya. Yang waktu 2017-18 kalau nggak salah itu ITMG ya, saya kasih contoh ya, mungkin ITMG itu bisa sampai 30.000 waktu itu ketika harga batu baranya cuma di 140 aja. Bahkan sekarang ini udah melampaui, tapi kenapa kok harga batu baranya itu, harga sahamnya itu masih di 20.000 aja belum sampai. Nah, kalau misalnya saham-saham batubara ya naik, kira-kira bisa sampai berapa nih? Kira-kira gitu. Mungkin itu aja ya, gitu, yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke, thank you Pak Raifel ya untuk pertanyaannya. Akan saya coba jawab nih. Nah, kalau untuk BRI itu right issue betul ya. Nah, sedangkan kalau untuk BNI itu mungkin lebih ke buyback-nya kemarin kali ya Pak ya. Baru dengar sih, saya juga kurang tahu ya. Kemarin soalnya ada buyback, makanya sahamnya sempat naik tinggi ya, walaupun akhirnya koreksi lagi. Nah, ini saham-saham banking sebetulnya kalau secara teknikal emang lagi pada turun Pak. Karena emang secara teknikal dia selalu di bawah EMA 5 dan 10-nya, belum berhasil break ke atas lagi. Jadi kalau kita ngomongin ilmu trading nih, walaupun kita investasi, ilmu trading itu sebenarnya kayak gitu. Ketika suatu barang lagi turun, nggak cuma saham, Bitcoin pun gitu ya, itu biasanya gelombangnya akan turun terus. Padahal fundamentalnya misalnya bagus gitu ya. Terkadang nggak bersinggungan gitu. Padahal kalau kita lihat outlook-nya, mungkin kalau kita tarik 1-2 tahun ke depan itu masih bagus. BRI pun kalau kita tarik dari tahun lalu masih uptrend ini sebetulnya. Selama dia nggak break di bawah level 3.600. Nah, kemungkinan 3.600 ini akan jadi akan jadi support nih, 3.600 3.700 ya. Oke. Akan jadi supportnya dia. Kalau dia jebol lagi, dia bisa lanjut lagi ke angka 3.000-an. Justru makin menarik. Kalau saya sih saya beli lagi di 3.000 ya. Malah kita momentum yang tepat buat averaging down. Nah, makanya ketika kita beli saham buat invest, money management juga penting nih Pak. Jadi ketika sahamnya turun, kita bisa nimpuk lagi di bawah kan, biar punya peluru gitu. Iya. Jadi 3.700, 3.500 ya. 3.600 sampai 3.700 kemungkinannya nih. Oke. Terima kasih. Yang komoditas mungkin ya tadi sempat ditanya juga, batubara. Ya, jadi untuk BRI gitu penurunannya
Sebenarnya kalau untuk perbankan ya, Pak Revel kan punya 2, itu nggak perlu khawatir Pak. Perbankan itu akan selalu naik secara jangka panjang. Saya punya BRI di harga lumayan bawah sebenarnya, cuman ya mau di cross check aja kalau kira-kira kalaupun seandainya dia mau turun, dia mau sampai di berapa gitu. Iya. Buat diri sendiri sih, buat menenangkan diri sendiri. Ya kalau buat long term santai Pak. Ini nggak bakal turun balik ke 2000 gitu Pak. Kalau turun ke 2000 itu krisisnya udah kayak apaan tahu Pak. Oh ya, oke, siap. Jadi harusnya tenang aja sih Pak kalau untuk BBRI. Paling ke 3.700 gitu. Malah momentum buat averaging down ya, averaging up sih sebetulnya ya, karena Bapak punya kan di bawah ya. Tapi kan kalau kita hold long term ya kita average aja rutin kan. Yang penting nambah terus porsinya. Gitu. Oke. Kalau perbankan di kondisi apapun masih oke Pak, karena ekonomi krisis butuh perbankan, ekonomi pulih nyari perbankan. Iya juga. Saya lihat kemarin kan yang ada beberapa yang udah laporan keuangan, saya lihat misalnya yang Bank BJBR misalnya yang udah publish laporan keuangannya lumayan bagus gitu. Iya, cepet ya pulihnya Pak. Jadi kayaknya lumayan lah, aman untuk ditahan. Aman kalau perbankan. Oke. Apalagi Bapak kan udah diversifikasi ya. BRI kan segmennya buat ultra mikro. Kalau BNI korporasi kan. Iya. Untuk saya untuk dari Big Four itu saya memang di BNI sama di BRI gitu. Karena BCA kalau menurut saya udah kemahalan. Betul. Kalau BMRI sebenarnya oke juga gitu. Cuman boleh kalau misalnya ini bisa nggak misalnya kasih pendapat misalnya BMRI misalnya keunggulannya dibandingkan bank lain apa kira-kira? Gini, kalau BMRI dan BNI itu sebenarnya kan segmennya sama Pak. Iya. Sama-sama korporasi. Cuma nih BNI kayak anak tiri nih Pak, dia bingung. Mau nyaplok korporasi udah ada Bank Mandiri. Iya. Mau nyaplok mikro udah ada BBRI gitu. Dia di tengah-tengah. Oke. Jadi dia pelengkap aja gitu ya. Cuma keunggulannya dia biasanya Bank BNI itu valuasinya murah dijual di market. Saya salah satu alasan saya karena dibandingkan BMRI itu dia harganya emang lebih murah gitu. Betul. Harganya lebih murah. Cuman pertimbangan saya sedikit ya untuk BMRI karena dividen yieldnya mungkin kalau nggak salah saya waktu saya lihat mungkin sepertinya lebih menarik gitu. Mungkin itu sih yang untuk faktor X-nya ya. Mungkin itu aja sih untuk perbankan ya. Mungkin tinggal itu aja yang batu bara gimana kalau misalnya ITMG gitu. Yang batu bara. Saya pegang ITMG untuk batu bara soalnya. Oh sama Pak, saya juga pegang. Megang di berapa Pak? Udah di bawah? Saya beli di 7.000. Waduh, berarti masuk tahun lalu. Iya, waktu masuk tahun lalu. Saya baru nih Pak, 11 ribuan Pak. Oh, lumayan. Jadi makanya mau dilepas di berapa? Soalnya untuk ini saya nggak akan pegang untuk jangka panjang karena ini kan cyclical ya. Jadi ketika harga mungkin itu aja sih. Jadi saya mau setidaknya ada gambaran gitu kalau misalnya ini kira-kira mau naik sampai berapa. Apa 30.000 bisa jadi lumayan untuk 30.000 bisa jadi target atau bisa lebih dari itu. Misalnya waktu lalu kan sampai 50.000 bahkan waktu tahun 2010-an awal gitu. Iya. Oke, kendalanya kalau batu bara nih fund manager besar lagi nggak pengen masuk cepet-cepet nih Pak, karena energi fosil pertama kan. Iya. Cuma sebetulnya nggak secepat itu juga gitu mau migrasi dari fosil ke terbarukan kan. Iya. Jadi rencananya beberapa puluh tahun depan mungkin Indonesia 2060, bahkan 2040 Pak. Iya. Sedangkan Eropa aja 2030 targetnya, sampai sekarang juga belum bisa full energi terbarukan gitu kan. Jadi masih jauh kalau untuk itu. Jadi saya optimis sih kalau fund manager besar ya investor asing sebetulnya ya, bakalan masuk lagi. Ini udah terbukti juga sih kalau Bapak lihat di broker summary-nya, bisa cek nanti broker summary foreign-nya untuk ITMG itu udah mulai masuk investor asingnya.
Jadi udah mulai masuk mereka, walaupun belum sebanyak itu, baru net value-nya baru 300 miliar ya. Yep. Tapi keuntungannya ITMG ini kalau saham-saham mahal gini kan gampang hajar bid overnya kan. Jadi mau naikinnya itu cepet, makanya ITMG paling cepet di antara yang lain. Dia buat hajar overnya cepet dia, cuma tinggal makan berapa lot udah naik harganya. Kayak gitu. Kemarin pun masih breakout di level atas 15.700 ya, jadi masih uptrend. Kalau saham kayak gini sebenarnya kalau dia masih uptrend gini Pak, ditahan aja dulu sampai dia patah trend. Oh iya, oke. Kayak kalau Bapak lihat DMMX atau Arto, oh itu saya kan nggak pantau itu sih. Itu pokoknya uptrend itu tuh ya. Ketika uptrend kayak gitu, apalagi didukung fundamental, harga batu baranya juga masih gila banget Pak, all time high loh Pak. Iya, salah satu. Tapi kadang-kadang di sisi lain ya, kalau misalnya harga komoditas naik setinggi itu, kadang-kadang kita juga deg-degan gitu, apa ini udah high-nya misalnya, terus udah mau turun. Nah itu salah satu mungkin yang soalnya harga komoditasnya udah di atas, tapi harga sahamnya belum naik nih. Gimana kalau misalnya tiba-tiba nih harga komoditasnya turun? Mungkin ya somehow ya, walaupun untuk sekarang mungkin agak susah ya, misalnya karena Australia dan kebutuhan lagi naik, belum lagi nanti mau winter dan sebagainya. Jadi mungkin itu sih, mungkin kita cuma sharing-sharing ya, siapa tahu ada pandangan lain juga. Takutnya koreksi gitu ya. Iya, soalnya ini kan harga komoditasnya udah tinggi banget gitu. Iya. Nah, makanya sebenarnya lebih bagus kita belajar teknikal juga Pak. Gunanya di situ sih Pak. Karena teknikal itu ada yang bilang kan chart tells everything ya. Iya. Ya, jadi misalnya harga komoditi koreksi, tapi secara teknikal masih uptrend. Berarti pasar belum takut sebenarnya Pak. Oke, siap. Karena harga komoditi 150 batu bara gitu kan, dia ke koreksi 30, koreksi ke 130 pun secara tahunan masih cuan perusahaan batu bara ini gitu kan. Iya. Jadi selama teknikal yang nggak koreksi harusnya aman. Saya juga nggak takut juga sebenarnya sih. Karena ini biasanya kan profit, ketika dapat profit dividennya lumayan gitu. Lumayan. Ini targetnya tahun depan ITMG bisa 15-20% kita Pak dividen yield. Iya, makanya. Sayang, di sisi lain saya juga sayang soalnya pegang harga bawah terus dividen yieldnya juga bisa besar. Ngapain saya lepas kalau misalnya bahkan dividen yieldnya aja udah bagus gitu. Mungkin itu aja ya, terima kasih banyak Enggak buat info-infonya ya. Sama-sama Pak, semoga terjawab. Iya, makasih. Oke, terima kasih juga Menara Eiffel.